Halo, selamat pagi pemirsa. Ya, apa kabar Anda hari ini pemirsa? Kita kembali berjumpa dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Riri Reski. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI, sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen adalah TVR 09. Selengkapnya. Pemirsa, anggota Komisi 8 DPR RI apresiasi tata kelola yang dilakukan Rektorat UIN SU membuat posisi UIN Sumatera Utara berada di peringkat atas di antara PT KIN seluruh Indonesia. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara atau UINSU berhasil menduduki peringkat 2 di antara perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri atau PT KIN se-Indonesia. Atas pencapaian tersebut, anggota Komisi 8 DPR RI mendorong penguatan tata kelola UINSU agar tetap mampu bersaing dengan perguruan tinggi nasional dalam memberikan pendidikan agama Islam yang berkualitas kepada masyarakat. Lisda Hendra Juni mengapresiasi tata kelola yang dilakukan Rektor UINSU melalui pengelolaan yang baik dan kontribusi terhadap pencapaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan membuat posisi UINSU berada di peringkat atas di antara PT KIN seluruh Indonesia. UINSU diharapkan tetap berkomitmen terhadap tata kelola yang baik, mengingat UINSU merupakan satu dari 14 PT KIN yang diberi mandat oleh Kementerian Agama RI untuk menuju level World University Ranking. Kalau kita melihat ya mulai dari rektor, kemudian dengan Warek dan juga seluruh tim, ini memang bekerja samanya luar biasa. Tadi ya kekompakannya dan lain-lain. Kemudian mereka juga tidak segan-segan untuk meminta bantuan ya dari kementerian dalam hal ini kepada Irjen dan mengenai aturan-aturannya. Sehingga berjalan itu berbarengan dengan aturannya pun tidak ada yang dilanggar. Sehingga tidak ada kesalahan-kesalahan dari urusan seperti KPK dan lain-lain seperti itu. Nah, jadi kalau kita melihat di sini juga termasuk dari alumni ya. Dari alumni saya melihat di sini juga luar biasa bahu-membahu untuk sama-sama membesarkan UINSU ini. Pada pemeringkatan internasional pada Times Higher Education Impact Rankings 2025, UINSU tercatat berada pada rentang peringkat 1501 dunia, menempati peringkat ke-59 secara nasional. UINSU juga telah terakreditasi unggul. Dari Sumatera Utara, Rifki Magdudi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI yaitu Andreas Hugo Parera memastikan revisi Undang-Undang Hak Cipta akan memberi kemudahan bagi pelaku usaha sekaligus melindungi hak-hak ekonomi pencipta lagu. Akhir-akhir ini, musisi, pelaku usaha, dan masyarakat diramaikan dengan persoalan hak royalti lagu. Untuk menyelesaikan polemik tersebut, DPR RI menggelar rapat konsultasi bersama pemerintah, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, pencipta lagu, penyanyi, dan penyelenggara musik dengan menyepakati perumusan revisi Undang-Undang Hak Cipta. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Andreas Hugo Parera memastikan revisi Undang-Undang Hak Cipta akan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha sekaligus melindungi hak-hak ekonomi pencipta lagu. Perbaikan regulasi akan memberikan kejelasan hukum dan sistem royalti yang lebih transparan, sehingga mewujudkan keadilan bagi pelaku usaha, pencipta, dan penyanyi. Di sisi lain, masyarakat sebagai penikmat musik tidak dirugikan. Pembahasan revisi Undang-Undang Hak Cipta harus melibatkan seluruh pihak. Lubang-lubang persoalan yang belum selesai gitu. 2 bulan ini targetnya untuk selesai, sehingga saya kira mesti kerja cukup masif. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko mengatakan semua pihak berkomitmen menjaga iklim dunia musik di tanah air tetap baik. DPR RI akan mengupayakan penyelesaian revisi Undang-Undang Hak Cipta bisa selesai secepatnya. Selain itu juga disepakati penarikan royalti lagu dipusatkan di LMKN sambil Undang-Undang Hak Cipta direvisi. Pelaku usaha dan masyarakat diimbau tidak lagi takut memutar musik. Semua pihak sepakat dalam 2 bulan ini berkonsentrasi untuk menyelesaikan Undang-Undang Hak Cipta. Dan tadi telah disepakati bahwa delegasi penarikan royalti akan dipusatkan di LMKM sambil menyelesaikan Undang-Undang Hak Cipta dan dilakukan audit untuk transparansi kegiatan-kegiatan penarikan royalti yang ada selama ini. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pemerintah mengajukan target pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2026 sebesar 5,4% yang dinilai memerlukan kinerja yang realistis. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari
depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acapkah hiji, rukun sakabehna. Gitulah pokoknya mah. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kembali di TVR 09. Pemirsa, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani sampaikan tindak lanjut terhadap catatan pemerintah akan dilakukan melalui alat kelengkapan dewan terkait guna mengoptimalkan kinerja melalui penggunaan anggaran tahun berjalan secara lebih efektif dan efisien. Rapat paripurna DPR RI telah menyepakati laporan pertanggungjawaban APBN tahun 2024 yang disampaikan Menteri Keuangan. DPR RI akan menindaklanjuti catatan yang disampaikan Menteri Keuangan terkait pelaksanaan APBN. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyampaikan, tindak lanjut terhadap catatan pemerintah akan dilakukan melalui alat kelengkapan dewan terkait untuk mengoptimalkan kinerja melalui penggunaan anggaran tahun berjalan secara lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, DPR RI dan pemerintah mulai membahas RAPBN 2026, apalagi pemerintah mengajukan target pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2026 sebesar 5,4%, yang dinilai memerlukan kinerja yang realistis. Dan catatan dari BPK juga sudah disampaikan, jadi tinggal tindak lanjuti dan kemudian akan menjadi undang-undang, dan kita akan membahas RAPBN tahun 2026 yang akan dimulai rakernya dan dibahas di semua komisi yang ada di DPR. Ya, masih realistis, masih moderat, namun ya tentu saja kita harus lihat dulu. Realisasi pendapatan negara tahun 2024 sebesar Rp2.850,61 triliun atau 101,72% dari target APBN Rp2.802,46 triliun. Realisasi belanja negara sebesar Rp3.359,71 triliun atau 100,49% dari estimasi APBN 2024 Rp3.343,49 triliun. Realisasi defisit sebesar Rp509,16 triliun atau 94,11% dari estimasi defisit APBN 2024 Rp541,3 triliun. Nurbani, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Ketua BKSAP DPR RI yaitu Mardani Alisera menekankan pentingnya tindak lanjut atas penandatanganan perjanjian dagang Indonesia Uni Eropa serta pentingnya saling memahami dan juga menghargai terhadap prioritas nasional masing-masing. Sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan bilateral dan memperkuat implementasi kerjasama strategis, DPR RI melalui Badan Kerjasama Antar Parlemen menggelar forum bersama perwakilan Uni Eropa guna menindaklanjuti Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa. Ketua BKSAP DPR RI Mardani Alisera menekankan pentingnya tindak lanjut atas penandatanganan Perjanjian Dagang Indonesia-Uni Eropa. Menurutnya, penandatanganan perjanjian hanya langkah awal. Tantangan sesungguhnya adalah pada implementasinya agar memberi manfaat maksimal bagi Indonesia. Penandatanganan satu hal, tapi implementasi hal lain. Itu yang kita mengatakan, habis ini kita mau ketemu lagi. Small group, perwakilan dari semua komisi, untuk diskusi di tiap komisi apa saja yang harus kita perhatikan dalam rangka membuat EU-SEPA, Perjanjian Dagang Indonesia sama Uni Eropa ini bisa optimal buat Indonesia. Dan yang kedua, kualitas hubungan antara Parlemen Indonesia dengan
Uni Eropa, wabil khusus Parlemen Uni Eropa. Kita punya ongoing proses program kerjasama dengan Interpares. Interpares itu lembaga internasional di bawah Uni Eropa yang punya tugas melakukan pengembangan hubungan antara satu kawasan dengan Parlemen Uni Eropa. Dua itu. Di bidang perdagangan. Sebagai tindak lanjut, Mardani menyebut DPR RI akan menginisiasi diskusi bersama kementerian terkait seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, hingga Kementerian Dalam Negeri dalam bentuk focus group discussion untuk memastikan seluruh wilayah di Indonesia siap memanfaatkan peluang pasar Uni Eropa. Tegar Aziz, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid mengatakan konektivitas jalur laut beserta fasilitas pendukung berupa area bongkar muat memiliki peran strategis dalam melancarkan arus logistik di Kota Sorong yang berdekatan dengan beberapa pulau termasuk Raja Ampat. Progres perluasan area peti kemas PT Pelindo di Sorong, Papua Barat Daya terkendala oleh persoalan sengketa lahan dengan warga setempat. Anggota Komisi 6 DPR RI Fauzia Helga Tampu Bolon meminta PT Pelindo mempercepat penyelesaian pembebasan lahan milik warga melalui pembayaran ganti rugi. Fauzia Helga mengatakan perluasan dan pembangunan infrastruktur peti kemas di Papua Barat Daya merupakan kebutuhan mendesak. Menurutnya, kondisi pelabuhan peti kemas saat ini terhitung sangat sibuk sehingga menimbulkan tumpukan kontainer yang dapat menyebabkan kecelakaan untuk para pekerja pelabuhan. Pelindo itu mereka sedang membangun dan memperluas pembangunan peti kemas. Tapi mereka berkendala dengan ada wilayah satu, hanya beberapa rumah yang diklaim milik satu marga. Tapi saya meminta mereka jangan terlalu lama menyelesaikan masalah itu. Ambil tindakan, kalau bayar silakan bayar, kalau memang haknya masyarakat ya. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR Nurdin Halid mengatakan, konektivitas jalur laut beserta fasilitas pendukung berupa area bongkar muat memiliki peran strategis dalam melancarkan arus logistik di Kota Sorong yang berdekatan dengan beberapa pulau termasuk Raja Ampat. Yang pertama adalah Pelindo dalam pembangunan infrastruktur di kawasan Timur Indonesia, khususnya di daerah Papua, sehingga dengan infrastruktur yang baik maka itu akan memperlancar arus barang di dalam proses pelayanan kepada masyarakat Papua. Yang kedua adalah kita mengharapkan MinID dalam. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Akbar Prakoso, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, 18 triliun rupiah merupakan angka yang tidak kecil. Angka yang seharusnya kembali pada rakyat dan bukan sekedar untuk segelintir kursi kekuasaan di BUMN. DPR RI menegaskan penghapusan Tantiem BUMN merupakan langkah nyata dalam menyelamatkan keuangan negara. Tentunya informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Banyak yang meyakini bahwa Indonesia ini masih belum ramah untuk investasi. Dalam tanda kutip masih banyak aksi-aksi kalau berinvestasi di Indonesia itu biayanya mahal. Hal-hal seperti apa yang perlu dibenahi untuk bisa membenarkan iklim investasi? Kita kelembagaannya diperbaiki tentang tata kelola, mulai dari perizinan, bagaimana implementasi di lapangan, tidak ada premanisasi, tidak ada pungli. Nah, bagaimana membuat satgas ini supaya terbebas dari belenggu investor untuk masuk itu, jadi dia bukan alergi tapi happy untuk masuk di Indonesia. Ngomong 12% di kuartal kedua di tahun ini, apa ini memang sudah realistis dengan kondisi yang ada nih Pak? Kalau kami dari Indef memandang perlu penjelasan lebih lanjut sebetulnya dari BPS yang lebih detail, di highlight gitu ya, untuk meyakinkan kita, ya, mengklarifikasi kita juga mungkin yang mungkin bisa dikatakan agak meleset perhitungannya ini. Gitu. Agak meleset perhitungannya. Ya, karena kita menggunakan lebih dari 10 leading indikator, itu tidak mengarah ke situ gitu ya. Hanya di TVR Parlemen. Kita kembali di TVR 09.
Pemirsa, DPR RI kembali soroti langkah penghematan anggaran negara. Salah satunya melalui kebijakan penghapusan tantiem BUMN yang diproyeksikan dapat menghemat hingga 18 triliun rupiah. Penghapusan tantiem bukan sekedar efisiensi, namun merupakan bukti keberpihakan. DPR RI terus hadir guna memastikan setiap rupiah benar-benar kembali kepada rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir orang, namun untuk kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Dalam pidato penyampaian RAPBN tahun 2026 dan Nota Keuangan, Presiden Prabowo Subianto dengan tegas menghapus tantiem atau bonus untuk jajaran komisaris dan direksi BUMN. Dinilai mampu memangkas dan menghemat anggaran BUMN sekitar 18 triliun rupiah. Tantiem adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang diberikan kepada anggota direksi, dewan komisaris, dan karyawan sebagai bentuk penghargaan atas kinerja yang dilakukan. DPR RI mendukung kebijakan pengurangan komisaris, penghapusan tantiem atau bonus komisaris badan usaha milik negara atau BUMN yang dilakukan pemerintah karena berdampak langsung terhadap efektivitas perusahaan-perusahaan BUMN. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, langkah tegas yang dilakukan Presiden Prabowo bersamaan dengan pengurangan separuh komisaris di BUMN dan diharapkan mampu menambah efektivitas BUMN ke depannya. Ditemukan ada beberapa perusahaan BUMN yang merugi karena pengelolaannya tidak efektif dan jajaran komisaris perusahaan BUMN yang hanya rapat sebulan sekali namun mendapatkan tantiem sampai 40 miliar rupiah. Ya, memang kebijakan itu sudah disampaikan sekitar 1,5 bulan yang lalu bahwa pertama pengurangan jumlah komisaris itu lebih dari separuh komisaris di satu BUMN jumlahnya dikurangi. Lalu yang kedua memang tantiemnya ditiadakan dan itu kalau saya tidak salah ada penghematan sekitar 17-18 triliun dari tantiem yang ada sehingga tentunya untuk efektivitas BUMN itu terasa sekali. Justru memang wamen-wamen itu ditaruh oleh Presiden untuk perpanjangan tangan pemerintah. Jadi sebelumnya memang wamen-wamen itu disampaikan bahwa mereka ditaruh tidak mendapatkan tantiem, hanya kerja untuk membantu mengawasi BUMN sebagai perwakilan dari pemerintah. Demikian. Anggia Ermarini yang juga Ketua Komisi 6 DPR RI menilai target pertumbuhan ekonomi dalam rancangan APBN 2026 cukup realistis apabila disertai dengan komitmen kuat dari pemerintah untuk memastikan investasi yang tepat sasaran dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Keberlanjutan fiskal jangka menengah diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat dengan skema pembiayaan yang lebih kreatif dan peran aktif BP Danantara sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Kita harus memastikan tidak hanya mendorong terus maju, tetapi harus juga memastikan bahwa investasi itu benar untuk bisa mengembangkan ekonomi rakyat. Ya, harus pasti, harus benar bisa mengembangkan ekonomi rakyat dan harus mampu merambah atau dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan dan harus mendorong pertumbuhan ekonomi gitu. Jadi tidak kemudian melejat sendiri kan nggak bisa, tetapi harus rakyat memang harus merasakan itu juga. Jadi yang dilakukan oleh teman-teman Danantara, yang sekarang dilakukan oleh teman-teman BUMN, yang kita punya aset, kita punya modal besar itu saya sangat apresiasi karena mereka sedang melakukan perapian semuanya. Kita belum melihat belum melihat indikasi keberhasilannya, ya kan baru juga gitu. Tentu kita akan lihat terus, mengawal terus. Tapi tugas kita adalah bagaimana kita
memastikan bahwa investasi itu tepat sasaran dan memang untuk menumbuhkan ekonomi rakyat juga. Kebijakan penghapusan Tantim menjadi penting agar BUMN tidak sekedar menjadi simbol kepemilikan negara, melainkan menjadi pilar ekonomi yang menopang kemandirian bangsa. Reformasi ini bisa menjadi warisan tata kelola yang lebih sehat untuk generasi berikutnya. Pemirsa, gedung DPR RI bukan hanya sebagai tempat para wakil rakyat memperjuangkan aspirasi rakyat, tetapi juga merupakan salah satu gedung bersejarah di Indonesia. Dibangun pada tahun 1965, awalnya pemirsa, gedung DPR RI dibangun untuk acara Conference of the New Emerging Force atau CONEFO oleh Presiden Soekarno. Dan saat lagi pemirsa akan kami ajak untuk melihat tempat-tempat ikonik di DPR RI. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Tapi kalau misalnya ditanya tentang penghargaan, saya sebagai seorang perempuan biasa mengucapkan terima kasih kepada seluruh instansi atau lembaga yang mungkin memberikan kepercayaannya berupa beberapa award yang diberikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih, namun sekali lagi saya tidak melihat apakah penghargaan ini sesuatu yang membuat saya cukup bangga dengan pencapaian saya. Nah, pengalaman yang saya dapatkan dari kesempatan beasiswa tersebut itu membuat saya punya perspektif lain sebagai bangsa Indonesia. Bahwa kita itu tidak hanya sedang berfokus membangun nasional saja, tapi bagaimana kita bisa compete dengan dunia global. Iya, sebagai perempuan satu-satunya di Jawa Timur 7 yang berhasil memenangkan kompetisi pemilu 2024, ini bukan hal yang mudah, banyak sekali tangisan, banyak sekali pergulatan hati batin. Dapil atau ambil job main film? Kunjungan dapil. Karena? Kunjungan dapil sambil ajak konstituen main film. Bersuara di sosmed atau bersuara di ruang sidang? Bersuara di ruang sidang, tapi diramaikan di sosmed. Mulai dengan keberanian, jalankan dengan kesabaran, lakukan dengan keikhlasan. Segera, hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, selain gedung Nusantara, gedung ikonik berbentuk kubah berwarna hijau, ternyata di sini pemirsa DPR RI memiliki beberapa tempat ikonik lainnya yang tentunya memiliki makna mendalam. Dan terdapat pula patung elemen estetik yang menampilkan kesinambungan antara masa lalu, masa kini dan juga masa depan. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak informasi yang dan juga tempat-tempat ikonik di DPR RI dalam segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini. Hai pemirsa TVR Parlemen, Intips kali ini akan mengajak pemirsa jalan-jalan di seputar kawasan Parlemen Senayan, Jakarta. Kira-kira lokasi mana saja yang menjadi ikonik di kawasan ini? Let's check it out. Lokasi pertama yang menjadi lokasi paling ikonik di DPR RI adalah Gedung Nusantara DPR RI, berbentuk kubah lingkaran yang identik dengan atapnya yang berwarna hijau. Ini digagas oleh Presiden pertama RI, yaitu Insinyur Soekarno, dalam menyelenggarakan CONEFO atau Conference of the New Emerging Forces. Arsitektur gedung ini merupakan hasil rancangan karya Suyudi Wiroatmojo yang ditetapkan dan disahkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 22 Februari 1965. Gedung ini biasa digunakan dalam acara kenegaraan seperti pelantikan Presiden RI,
pelantikan anggota DPR RI, dan sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR RI dan DPD RI, serta sidang paripurna DPR RI. Gedung ini juga merupakan saksi sejarah peristiwa reformasi di tahun 1998. Ribuan mahasiswa berunjuk rasa dan menduduki atap gedung DPR MPR menuntut dilengserkannya Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan dan menjadi saksi berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru. Di depan gedung Nusantara DPR RI terdapat Tugu Estetika yang menjadi salah satu lokasi ikonik di DPR RI. Dan Tugu ini mempunyai dua makna pemirsa. Yang pertama menjadi simbol dari ikatan MPR, DPR, dan DPD RI. Yang kedua menjadi simbol dari perjalanan hidup manusia, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Estetika mempresentasikan tiga bagian yang terikat menjadi satu. Wujud Tugu Estetika pada dasarnya berupa tiga bulatan yang saling berhubungan dan berkesinambungan. Tugu elemen estetika ini adalah karya Bud Mohtar dari Departemen Seni Rupa Institut Teknologi Bandung. Teknik pembuatan Tugu Estetika dibuat dari konstruksi rangka besi dengan lapisan sheet tembaga yang ditanamkan pada pondasi beton. Pembuatan Tugu Estetika selesai pada tahun 1977. Selain Gedung Nusantara dan Tugu Estetika, terdapat salah satu lokasi lagi yang cukup ikonik dan baru-baru ini dibangun. Pemirsa penasaran? Yuk kita jalan-jalan lagi. Nah pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sudah berada di salah satu lokasi menarik yang ada di DPR RI, yaitu Taman Energi DPR RI. Pembangunan panel surya dan Taman Energi mengusung konsep Green Building, dan PLTS yang dibangun di Taman Energi ini dapat memenuhi 25% pasokan listrik di DPR RI. Taman Energi merupakan pembangkit listrik tenaga surya yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan tambahan listrik di Gedung Wakil Rakyat. Penggunaan panel surya di Kompleks Parlemen menjadi komitmen Dewan dalam upaya menyelamatkan bumi dari ancaman perubahan iklim. Ketua DPR RI, Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengatakan, DPR harus memimpin dan memberi contoh upaya-upaya nyata dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs yang menjadi agenda dunia. Itu tadi beberapa lokasi ikonik yang ada di Kompleks DPR RI. Lokasi-lokasi ini syarat makna dan menjadi saksi bagaimana dari tahun ke tahun wakil rakyat memperjuangkan dari aspirasi rakyat Indonesia. Dirgahayu DPR RI. Pemirsa, di penghujung acara kami hadirkan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Senin 25 Agustus 2025. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 2 DPR RI rapat dengar pendapat dengan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan RB dan BKN dengan agenda salah satunya yaitu pembahasan progres penetapan nomor induk pegawai CPNS dan P3K tahun 2024. Sedangkan pukul 13 waktu Indonesia Barat, Komisi 9 DPR RI rapat kerja dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan juga dihadiri Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, Ketua Dewan BPJS Kesehatan, serta Direktur Utama BPJS Kesehatan dengan agenda salah satunya yaitu evaluasi keberlanjutan JKN dan juga rencana kenaikan iuran sebagai langkah strategis untuk menjamin pembiayaan dan juga peningkatan kualitas layanan kesehatan inovatif. Dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya dapat Anda akses melalui channel YouTube TVR Parlemen atau melalui website kami tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rina Reski dan juga rekan saya. Dari Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.